Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Afian, NIM 401180212, kelas Ekonomi Syariah F semester 5. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah aplikasi komputer LKS tentang fungsi finansial pada Microsoft Excel. Yang pertama ada FV. FV yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Formulasinya yaitu sama dengan FV buka kurung rate suku bunga per periode, N per jumlah periode, min PMT nilai angsuran tetap, PV, type tutup kurung. Di sini formulasi PV dan type itu bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Contoh FV yaitu ZZ menabung di bank dengan setoran per bulan sebesar 650.000. Ia merencanakan menabung selama 3 tahun dengan bunga yang telah ditentukan oleh bank sebesar 5%. Maka berapakah jumlah tabungan ZZ 3 tahun kemudian? Diketahui bunganya 5%, rate-nya 5%, N per-nya selama 3 tahun, PMT-nya 650. Kita memakai formulasi ini. Maka perhitungan Excel-nya yaitu di sini sudah dituliskan rate, N per dan PMT-nya. Maka kita klik di keyboard sama dengan FV buka kurung rate, N per, minus PMT tutup kurung enter. Maka di sini total uang ZZ selama 3 tahun, jumlah tabungan ZZ setelah 3 tahun kemudian adalah 2.049.125.000. Yang kedua adalah PV, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Formulasinya yaitu sama dengan PV buka kurung rate besar bunga setiap periode, N per jumlah periode, PMT nilai angsuran tetap, minus PFV, type tutup kurung. Contoh soalnya adalah CZ menabung di bank setiap tahun sebesar 7 juta dengan bunga sebesar 5% per tahunnya. Setelah 3 tahun, ia berharap uangnya menjadi 30 juta. Maka berapakah saldo awal yang ada di rekening ZZ? Diketahui rate-nya 5%, N per-nya 3 tahun, PMT-nya 7 juta, FV-nya 30 juta. Kita memakai formulasi ini. Maka perhitungan Excel-nya yaitu rate-nya sudah diketahui, rate-nya 5%, N per-nya 3 tahun, PMT-nya 7 juta, FV-nya 30 juta. Maka perhitungannya sama dengan PV buka kurung rate, N per, PMT, minus FV tutup kurung enter. Maka di sini saldo awal yang harus ada di rekening ZZ yaitu sebesar 6.052.392.000. Yang ketiga adalah PMT, yaitu fungsi yang digunakan untuk pembayaran angsuran anuitas atau angsuran tetap setiap periodenya pembayarannya. Formulasinya yaitu sama dengan PMT buka kurung rate besar bunga setiap periode, N per jumlah periode, min PV yaitu nilai persen value-nya, FV, type tutup kurung. Contoh soalnya yaitu ZZ meminjam uang di bank sebesar 10 juta dengan bunga tetap yaitu 5% tahunnya yang akan diangsur selama 5 tahun. ZZ membayar angsuran secara tetap per bulannya.
Maka berapakah angsuran tetap per bulan ZZ? Diketahui PV-nya 10 juta, rate-nya 5%, NPR-nya 5 tahun. Kita menggunakan formulasi ini. Maka pada perhitungan Excel-nya yaitu diketahui PV-nya 10 juta, rate-nya 5%, NPR-nya 5 tahun. Perhitungannya sama dengan PMT buka kurung rate, NPR, minus PV tutup kurung enter. Maka di sini besar angsuran tetap per bulannya harus dibayar ZZ yaitu sebesar Rp2.309.748. Yang keempat adalah IPMT. IPMT yaitu bunga pada periode KN. Formulasinya yaitu sama dengan IPMT buka kurung rate besar bunga setiap periode, per angsuran periode KN-nya, NPR jumlah periodenya, minus PV, FV, type tutup kurung. Contoh IPMT yaitu ZZ meminjam uang di bank sebesar 10 juta dengan bunga tetap 5% per tahunnya yang akan diangsur selama 5 tahun. ZZ membayar angsuran secara tetap per bulannya. Maka berapa besar bunga pada angsuran pokok pada tahun ketiga? PV-nya diketahui 10 juta, rate-nya 5%, NPR-nya 5 tahun, periodenya yaitu tahun ketiga. Kita memakai formulasi IPMT ini. Pada perhitungan Excel-nya yaitu diketahui PV-nya 10 juta, rate-nya 5%, NPR-nya 5 tahun, periode yang ingin diketahui yaitu 3 periode ketiga. IPMT-nya perhitungannya yaitu sama dengan IPMT buka kurung rate, per, NPR, minus PV tutup kurung enter. Nah, maka di sini diketahui angsuran tetap per bulan, maka besaran bunga pada angsuran pokok tahun ketiga yaitu Rp314.501.000. Selanjutnya nomor 5 yaitu PPMT, yaitu angsuran periode KN. Formulasinya yaitu sama dengan PPMT buka kurung rate besaran bunga setiap periodenya, per angsuran periode KN-nya, NPR jumlah periode, min PV jumlah nilai persen value-nya, FV, type tutup kurung. Contohnya yaitu ZZ meminjam uang di bank sebesar 10 juta dengan bunga tetap 5% per tahunnya yang akan diangsur selama 5 tahun. ZZ membayar angsuran secara tetap per bulannya. Maka berapa besar angsuran pokok pada tahun ke-2? Diketahui PV-nya 10 juta, rate-nya 5%, NPR-nya 5 tahun, per-nya yaitu tahun kedua. Kita pakai formulasi ini, PPMT. Perhitungan Excel-nya yaitu diketahui PV-nya 10 juta, rate-nya 5%, NPR-nya 5 tahun, periode yang ingin diketahui yaitu 2 tahun. PPMT-nya yaitu sama dengan PPMT buka kurung rate, per, NPR, minus PV tutup kurung enter. Di sini maka diketahui besar angsuran pokok pada tahun kedua ZZ yaitu sebesar Rp1.900.235.000. Selanjutnya yaitu 6 NPR, yaitu jumlah periode.
jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Formulasinya yaitu sama dengan N per buka kurung rate besarnya bunga setiap periode, minus PMT yaitu nilai angsuran tetap, PV nilai present value, FV, type tutup kurung. Contohnya yaitu ZZ meminjam uang di bank sebesar 10 juta dengan bunga tetap 5% per tahunnya, yang akan diangsur secara tetap sebesar 2.309.748.000. Maka berapa tahun cicilan ZZ akan lunas? Nah, PV-nya yaitu 10 juta, rate-nya 5%, PMT-nya 2.309.748.000 rupiah. Kita pakai formulasi N per ini, Excel-nya yaitu PV-nya 10 juta, rate-nya 5%, PMT-nya 2.309.748.000. Maka perhitungannya yaitu sama dengan N per buka kurung rate, minus PMT, PV tutup kurung enter. Nah, di sini maka lama cicilan ZZ ke bank sampai lunas itu selama 5 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.